Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliya'il Ashrah bersama saya, Jamaluddin Muhammad. Dalam episode yang lalu diceritakan bahwa Dewan Wali Auliya'il Ashrah, Wali 10 ini berkumpul di Demak untuk membicarakan soal kepemimpinan umat Islam. Akhirnya mereka sepakat mendaulat Raden Fatah sebagai raja, sebagai khalifah pemimpin Islam yang ada di tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'da dzalika jama'a Raden Fatah al-auliya wa wujuhal muslimin. Kemudian setelah itu Raden Fatah memanggil para wali dan juga para pemimpin umat Islam, para pemuka umat Islam yang lain yang tersebar di daerah. Falamma ijtama'u indahu qala lahum ya ayyuhas sadatul kiram innama jama'tukum li usyawirakum fi amrin huwa fardun fil Islam wa huwa anni nazartu ilal muslimin fa idzan hum fi hadzal waqti qad kasaru. Falamma istama'u indahu qala lahum. Setelah mereka berkumpul, kemudian Raden Fatah berpidato di depan para aulia dan wujuhal muslimin. Ya ayyuhas sadatul kiram, wahai tuan yang mulia, innama jama'tukum li usyawirakum. Saya sengaja mengumpulkan tuan-tuan semua untuk memusyawarahkan li usyawirakum fi amrin huwa fardun fil Islam, untuk memusyawarahkan sesuatu yang itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, memusyawarahkan sesuatu yang penting yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Wa huwa inni nazartu ilal muslimin fa idzan hum fi hadzal waqti qad kasaru. Saya melihat bahwa saat ini umat Islam sudah semakin banyak dan tersebar di daerah-daerah. Wa inni dzanantu annal jihad qad wajaba alaihim. Karena itu saya punya pikiran, punya pendapat bahwa sudah saatnya kita melakukan jihad. Sudah diwajibkan kita melakukan jihad. Qad wajaba alaihim lima ijtama' indahum minal adadi wal udud. Karena secara jumlah kita sudah banyak dan kita juga sudah siap untuk melakukan jihad. Wal udud wa hadzal Malik Brawijaya wa a'wanuhu wa qaumuhu ariqina fil kufri. Sementara Raja Brawijaya juga para pengikutnya, para pembantunya, juga rakyatnya itu masih memeluk agama selain Islam, masih orang-orang kafir lah. Qad kafaru ariqina fil kufri, jadi berurat berakar dalam kekufuran. Afala yajibu alaina qitaluhum fisabilillahi wa ilai kalimati wa i'la'u kalimatihi. Apakah kita tidak punya kewajiban untuk melakukan jihad dan melakukan i'la'u kalimatillah, meninggikan panji Islam, mengibarkan panji Islam. Jadi dalam kitab Ahlal Musamarah ini memang tidak disebutkan secara pasti kenapa Demak menyerang Majapahit. Kalau tadi berdasarkan pidato dari Raden Fatah bahwasanya mereka sudah punya kewajiban jihad karena Islam sudah mayoritas. Saya kira alasan ini
masih terlalu saya melihatnya alasan yang masih terlalu sederhana kalau hanya soal jumlah umat Islam yang semakin banyak kemudian perlu melakukan pemberontakan, perlu melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Kalau kita flashback pada episode sebelumnya bahwa ketika Raden Fatah mendirikan sebuah pedukuhan, sebuah daerah di Glagahwangi atau di Demak yang kita kenal seperti sekarang ini, itu diketahui oleh Brawijaya dan Brawijaya langsung memberikan restu, mengangkat Raden Fatah menjadi pemimpin di daerah tersebut. Bahkan Brawijaya tahu bahwa Raden Fatah adalah salah satu anaknya dari Putri Cina yang waktu itu diberitahu oleh adiknya Raden Husein. Nah, karena itu sebagian sejarawan mengatakan, menurut Agus Sunyoto di dalam bukunya Wali Songo, bahwa ketika pertama kali Raden Fatah membuka pedukuhan atau membuka sebuah perkampungan di Demak, itu ada salah satu pemimpin di daerah Bintoro yang tidak suka terhadap kepemimpinan Raden Fatah yang waktu itu sudah gencar melakukan Islamisasi. Akhirnya terjadi pertempuran kecil antara Raden Fatah dengan penguasa Bintoro. Lah, cerita ini, kata beliau, seringkali tumpang tindih antara penyerangan Demak kepada Majapahit, padahal bukan. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu terjadi pada waktu kepemimpinan Demak dipegang oleh Pangeran Trenggono yang didukung penuh oleh Sunan Kudus waktu itu. Nah, di dalam kitab Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliyail Asyrah ini tidak dijelaskan secara pasti apa motivasi Demak menyerang Majapahit atau melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Motivasi agama di sini sangat kental sekali. Jadi, karena merasa umat Islam menjadi mayoritas, sudah mulai banyak ya, bukan menjadi mayoritas, sehingga perlu melakukan pemberontakan dan mendirikan sebuah kerajaan independen yang tidak lagi menginduk kepada Majapahit. Kita ikuti saja kisah di sini. Fa in wafaqtumuni ala dzalika amarona al-muslimin bisti'dad lil jihad wa i'dadil aslihah wal alat. Kalau seandainya tuan-tuan semua setuju, wafaqtumuni, setuju dengan pendapat saya, dengan ide saya, dengan keinginan saya untuk melakukan penyerangan terhadap Majapahit, amarona al-muslimin bil istidad, maka saya akan memerintahkan kepada umat Islam, maksudnya kepada umat Islam yang ada di Demak dan sekitarnya, untuk bil istidadil jihad, untuk melakukan persiapan melakukan jihad, wa i'dadil aslihah wal alat, juga persiapan untuk membuat dan mengumpulkan alat peperangan. Al-aslihah pedang, wal alat dan juga alat-alat peperangan. Wa ha'ana dza muntazirun minkum al-jawab. Karena itu sekarang saya menunggu jawaban tuan-tuan semua, kata Raden Fatah kepada Dewan Wali dan juga pemimpin umat Islam yang berkumpul pada saat itu. Faqalu jami'an wa faqonaka ala dzalika. Kemudian seluruh orang yang hadir di situ sepakat dan menyetujui apa yang diinginkan oleh Raden Fatah. Wasamahana laka bitta'ati fi sayri ala asnal masalik. Dan saya setuju, kita setuju, kami setuju untuk mengikuti jalan atau apa yang diinginkan oleh Raden Fatah.
ala asnal masalik, yaitu jalan yang dipilih oleh Raden Fatah. Tsumma tasyawaru fi man ju'ila muqaddimal asakir wa qaidal harb. Kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat pemimpin perang, siapa panglima perangnya, dan siapa komandan, pemimpin dan komandan perangnya, siapa yang jadi jenderal yang akan memimpin peperangan, ekspedisi peperangan melawan Majapahit. Faqala as-sayyid Raden Faku annal aula bidzalika indi as-sayyid Utsman al-Hajj. Kemudian Raden Faku atau Sunan Giri berpendapat bahwa menurut saya yang pantas menjadi jenderal perangnya atau komandan perangnya adalah Sayyid Utsman al-Hajj. Sayyid Utsman al-Hajj adalah anak dari Raja Pandita atau Ali Murtado, kakaknya Sunan Ampel. Fawafaqahu ala dzalika wa ja'alu ma'ahu Amir Hasan wa Amir Hamzah bin Sayyid Muhsin. Kemudian mereka juga sepakat dan menjadikan Amir Husain dan Amir Hamzah sebagai pendampingnya. Fajama'u al-junud wa rattabu al-asakir wa addu al-aslihah. Kemudian mereka mengumpulkan prajurit dan menertibkan bala tentara perang, wa'addu al-aslihah, dan mempersiapkan alat peperangan, pedang dan lain-lain. Wa kullama ihtija ilaihi fil jihad, dan segala hal yang dibutuhkan dalam melakukan jihad. Wajtama'u fi Demak, dan mereka berkumpul di Demak sebagai titik awal pemberangkatan pasukan menuju Majapahit. Wa fi Majapahit fi dzalikal waqti rajulun yuqalu lahu Arya Tanduran. Di kerajaan Majapahit waktu itu ada seorang lelaki yang bernama Arya Tanduran. Walahu salah satu aulad, dia memiliki 3 orang anak. Walahu salah satu auladin zukurin, memiliki 3 orang anak laki-laki. Wahum Gajah Mada wa Gajah Wela wa Gajah Sina. Jadi Gajah Mada, Gajah Sela, dan Gajah Sina. Ini anaknya Arya Tanduran. Waha ulai salasa soru wuzaro alil Malik Brawijaya. Yang ketiga-tiganya ini menjadi menteri, menjadi pejabat kerajaan Majapahit. Amma Gajah Mada fafuwidho ilaihi amrul mukhosomah. Gajah Mada ini diserahi untuk mengurus urusan konflik peperangan, konflik. Jadi dia sebagai kira-kira negosiator ya, sebagai diplomat yang diutus untuk mendamaikan perselisihan, resolusi konflik dan lain-lain. Wa ma Gajah Wela fafuwido ilahi amrul jizyah. Adapun Gajah Wela itu diserahi untuk mengurus urusan pajak. Wa amma Gajah fafuwido ilahi amrul junud wal khurub. Kemudian yang terakhir Gajah Sina itu diserahi untuk mengurus urusan pasukan ya. Jadi jenderal perang lah, wal khurub. Jenderal ya kalau sekarang itu ya jenderal yang mengurus yang kepala angkatan bersenjata Majapahit. Wa taqaddama anna li Brawijaya waladan ismuhu Raden Gugur. Wa qad ja'alahu Brawijaya wakilan lahu walahu waladani wa huma Lembu Anasraya wa Lembu Kanigara. Kemudian Brawijaya juga memiliki seorang anak yang bernama Raden Gugur. Raden Gugur ini dijadikan oleh Brawijaya sebagai wakil dirinya. Dan Raden Gugur ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Lembu Anasraya dan Lembu Kanigara. Wa ja'ala Brawijaya kullan minhuma
Dan Brawijaya menjadikan dua-duanya wa ila baladi Majapahit. Kullan minhuma waliya baladi Majapahit, sebagai wali ya, sebagai penguasa di Majapahit. Wa taqaddama anna Brawijaya ja'ala Raden Husain bin Arya Damar amiron fitrung walukiba bifusat Tunda. Kemudian dalam kisah sebelumnya juga diceritakan bahwa Brawijaya mengangkat Raden Husain putra Arya Damar sebagai amir, sebagai pemimpin di Terung. Raja Terung, bukan raja ya, tapi Adipati Terung. Walukiba bifusat Tunda, kemudian dijuluki sebagai Pecat Tunda. Jadi Raden Husain ini masih saudaranya Raden Fatah. Tapi bukan syakik ya, bukan saudara ayah ibu. Karena ibunya Raden Fatah ini kemudian dikawin oleh Arya Damar setelah sebelumnya dinikahi oleh Brawijaya. Jadi setelah mengandung anaknya Brawijaya lahir Raden Fatah, kemudian dikawin putri Cina ya. Awalnya putri dikawin oleh Arya Damar dan lahirlah Raden Husain. Jadi akhun lil jadi saudara seibu antara Brawijaya dengan antara Raden Fatah dengan Raden Husain. Wali zaujati Brawijaya allati min Ponorogo akhun ismuhud Dandang Wujana. Kemudian istri Brawijaya yang dari Ponorogo ini memiliki saudara yang bernama Dandang Wujana. Wa ja'alahu Brawijaya amiron fi Majapahit. Dan Brawijaya mengangkat sebagai pemimpin di Majapahit, pejabat lah di Majapahit. Walahu waladun ismuhu Raden Banjar, dan memiliki seorang anak yang bernama Raden Banjar. Wastautonaf Raden Banjar fi qaryatin yuqalulaha Tengger. Kemudian Raden Banjar ini menetap di sebuah daerah yang bernama Tengger. Walukiba bin Dandang Wurahan, dijuluki dengan Dandang Wurahan. Wali zaujatihi al-ukhra akhun ismuhu Ulung Kembang. Ja'alahu amiron fi Brangkal min Jazairoti Madura. Kemudian dari istrinya yang lain juga memiliki saudara yang bernama Ulung Kembang. Ini dijadikan pemimpin di Brangkal, daerah Madura. Brangkalan mungkin ya, Bangkalan mungkin ya kalau sekarang ya. Walamma arada Utsman al-Hajj al-khuruj min Demak wa ma'ahu al-junud wal asakir labisa al-qamis al-mutol sam al-musamma bi onto kusumo. Jadi ketika ketika Utsman al-Hajj keluar dari Demak untuk memimpin ekspedisi, memimpin pasukan ekspedisi melawan Majapahit, dia memakai komis, memakai jubah yang sudah disuwuk, sudah jubah kesaktian, namanya jubah Ontokusumo. Jadi mutol sam, al-mutol sam yang sudah dijadikan jimat ya, disuwuk lah kalau sekarang itu, dijampi-jampi, namanya jubah Antakusumo. Jadi karena dia pangeran perang, otomatis kan harus memiliki perbekalan yang cukup. Ya kalau dulu memakai zirah atau baju besi. Kalau di Arab atau di Eropa itu kan identiknya pakai baju besi lah. Kalau di sini itu memakai jubah Ontokusumo, jubah yang sakti mandraguna, sebagai jenderal perang kan. Wa wada'a Raden Fatah fa'adina lahu fakharaja wa sara raqiban alal farasil adham. Kemudian dia menghadap kepada Raden Fatah dan meminta izin. Baru setelah itu keluar dan menunggang kuda berwarna hitam. Alal farasil adham, kuda hitam. Amamal asakir wal junud
mudhallalan bimudhallati safra. Dia berdiri di depan pasukan dan dipayungi dengan payung berwarna kuning. Wa nusyirat ar-rayah amamahu wa khalfahu. Kemudian di depannya dikibarkan bendera, di depan dan di belakangnya dikibarkan bendera. Wa duribat at-tabul wal buqat lil harbi. Wah. Kemudian trompet dan genderang perang mulai ditabuh. Trompet ditiup dan genderang perang mulai ditabuh. Segera pasukan ekspedisi melawan Majapahit yang dipimpin oleh Utsman Al-Hajj berangkat dari Demak menuju Majapahit. Wasara Amir Husain yaminahu raqiban alal farasil ablaq, wasara Amir Hamzah shimalahu raqiban alal farasil ashhab. Kemudian Utsman Al-Hajj ini didampingi oleh Amir Husain yang menggunakan kuda berbelang, kuda belang ya. Dan Amir Hamzah yang berada di kiri dan kanannya, Amir Hamzah berada di kanannya, kanan tadi kiri, rokiban alal faros al-ashhab yang berwarna kelabu. Jadi Utsman Al-Hajj menggunakan kuda hitam, kemudian Amir Husain yang berada di kanan menggunakan kuda berwarna kuda belang-belang, kemudian Amir Hamzah menggunakan kuda kelabu yang berada kiri. Jadi didampingi kiri kanannya, karena jenderal perang kan, otomatis harus ada pengawalnya. Wasara ma'ahum al-junud ka'annahum al-luyus al-awadi. Wah, kemudian pasukan berangkat ka'annahum al-luyus al-awadi, seperti singa lembah. Saking gagahnya mereka berangkat seperti singa lembah. Muqni'ina bil hadid la yazharu minhum al illa amakul ahdaq. Jadi mereka bertopeng, pasukan-pasukan itu bertopeng dengan topeng besi. La yazharu minhum illa amakul ahdad, yang tidak kelihatan, wajahnya itu tidak kelihatan kecuali bola matanya, terus sudut-sudut dan bola matanya saja. Kemudian walam yazalu sairina hatta wasalu ila ghabah tusamma Tunggorono. Mereka terus berjalan sampai ke sebuah hutan yang bernama hutan Tunggorono. Jadi hutan Tunggorono itu kalau sekarang itu berada di wilayah Jombang ya. Katanya ini adalah pintu gerbang menuju ke Majapahit. Fawafaqu hunaka wa wafaqu ma huwa darbu al-qiyam. Kemudian mereka berhenti di sini dan mendirikan kemah untuk menginap, mempersiapkan penyerangan, pengintaian dan lain-lain. Tsumma ra'aw rajulan yarkabu farasan fa'awqafuhu. Kemudian Summa kataba Utsman Al-Hajj kitaban yursiluhu ila Malik Majapahit. Kemudian Utsman Al-Hajj sebagai pemimpin perang, sebagai panglima perang, menulis sebuah surat untuk ditunjukkan kepada Raja Majapahit. Summa ra'aw rajulan yarkabu farasan fa'awqafuhu. Kemudian mereka mendapati berpapasan dengan seseorang yang sedang menunggang kuda. Dan mereka berhentikan. Fasa'alahu Utsman Al-Hajj. Utsman Al-Hajj berkata kepada orang tersebut, "Man anta ayyuhar rajul? Siapa kamu?" Faqala lahu ar-rajul inni min ahli qaryatin tusama Cakar Ayam. Kemudian laki yang menunggang kuda itu menjawab bahwa saya aslinya dari daerah yang bernama Cakar Ayam, dari Cakar Ayam. Wa ana ra'isuha, dan saya adalah pemimpinnya. Arsalani al-Malik Brawijaya listiyadid dhoba. Jadi saya diutus, saya diminta oleh Raja Brawijaya untuk berburu kijang. Faqala lahu Utsman Al-Hajj. Kemudian Utsman Al-Hajj berkata kepada lelaki tersebut, "Halaka fi hamli kitabin ab'athuhu maka ila Malik Brawijaya?"
kamu mau nggak, kira-kira kalau ngomong gitu, kamu mau nggak saya titipi surat untuk disampaikan kepada Maharaja Brawijaya? Faqala lahu arjul na'am hubban wa karamatan. Ya, saya senang sekali dan saya sangat hormat sekali. Saya tidak keberatan untuk membawa surat tersebut. Fana walahu iyahu, kemudian surat itu diberikan dan diterima oleh fana walahu, kemudian si rojul, si lelaki itu menerima surat itu. Faraja rajul min faurihi wa jadda fi sayrihi hatta wasala ila Majapahit. Kemudian rajul, perempuan itu kembali lagi dan dia menuju Majapahit. Fadakhala alal Malik Brawijaya. Kemudian dia menghadap Malik Brawijaya. Wa baina yadayhi al umara wal wuzara. Kemudian Brawijaya waktu itu sedang dikelilingi oleh para menteri dan para pejabat kerajaan. Fana walahu ar-rajul al-kitab fafatahahu faizan fihi. Kemudian lelaki itu langsung memberikan kitab tersebut dan membukanya. Isi suratnya adalah min Utsman al-Hajj al-mulaqab bisunan ngudung. Dari Utsman al-Hajj yang berjuluk Sunan Ngudung, ila Malik Brawijaya, ditunjukkan kepada Malik Brawijaya, ilal Malik Brawijaya wa Malik Majapahit, kepada Maharaja Brawijaya, Raja Majapahit. Ini Rasulul Malik Raden Fatah, bahwa saya utusan Raja Raden Fatah, Malik Demak, sebagai penguasa Demak, Raja Demak. Arsalani wa man ma'i minal asakir ilaika linad'uka wa jami'a ahli baladika ila dinil Islam. Raden Fatah mengutus saya dan mengutus pasukan, mengutus saya untuk memimpin pasukan. Tujuannya adalah linad'uka wa jami'a ahli baladika. Tujuannya adalah untuk mengajak engkau, Brawijaya maksudnya, dan semua penduduk Majapahit untuk memeluk Islam. Ila dinil Islam, mengajak untuk memeluk agama Islam. Fa'in abaitum najaznakum bil qital. Kalau seandainya Tuan menolak, maka mari kita berperang. Fa in kuntum minar rijal wa qad saimtum al hayat fa'tuna fi ghabati Tunggorono. Tetapi kalau engkau betul-betul seorang lelaki dan bosan hidup, wa qad saimtum al hayat, bosan hidup ya, maka fa'tuna fi ghabati, maka jemputlah aku di hutan Tunggorono. Wassalam, itu suratnya, isi suratnya begitu. Falamma faragha Brawijaya min qiraatil kitab qala liwazirihi Gajasina. Kemudian setelah Brawijaya selesai membaca surat itu, dia langsung berkata kepada Gajasina, ayyuhal wazir, inna fatahan ba'atha junudahu musallihina liyuqatiluna. Liyuqatilana. Jadi kata Brawijaya kepada Gajasina, wahai para menteri, bahwa Fatah ini sedang mengirimkan pasukan. Dia mengirimkan pasukan untuk mengajak kita berperang, untuk mengajak perang dengan kita. Wahum al-an fi ghabati Tunggorono, dan sekarang mereka sudah berada di hutan Tunggorono. Fadhhab ila liqa'ihim wal yakun ma'aka isruna alfa alfin. Karena itu jemputlah mereka. Fadhhab ila liqa'ihim, jemput mereka. Wal yakun ma'aka isruna alfa alfin, dan kerahkan 20.000 pasukan. Minal junud wal asakir. Jadi segera mempersiapkan 20.000 pasukan Majapahit untuk menghadapi pasukan Muslim Raden Fatah. Wa yusahibka Arya Jambul bin Kijaran Penoleh. Kemudian ajaklah Arya Jambul bin
rajafan. Faqala Gajasina wa man ma'ahu qasidina nahwa ghabah Tunggorono. Kemudian setelah mendapatkan perintah dari Brawijaya, langsung saja Gajasina menuju ke hutan Tunggorono. Falamma wasalu ilaiha waqa'a al-qital hunaka bainal fi'ataini wal tahama al-qital. Setelah pasukan Brawijaya sampai ke situ, langsung terjadi peperangan sengit. Langsung berkecamuk peperangan sengit antara pasukan Demak dengan pasukan Majapahit. Jadi wal tahama al-qital bainahuma. Jadi segera perang berkecamuk di antara keduanya. Wa kasuru fihi ma al-qatla walam taghlib ahaduhuma al-ukhra. Jadi banyak sekali orang yang terbunuh, tetapi masing-masing belum ada yang terkalahkan. Walam taghlib ahaduhuma al-ukhra. Jadi masih seimbang. Peperangan ini masih seimbang antara kedua belah pihak. Tsumma da'a Gajasina al-muslimina ilal mubarazah. Kemudian Gajasina langsung tampil dan menantang kepada pasukan Islam untuk duel. Ayo, kita duel. Siapa jago di antara kalian? Fakhraja ilaihi Amir Husain. Kemudian tampil Amir Husain. Amir Husain menantang Gajasina. Fatadoroba wa tata'ana. Wah, keduanya saling bergulat, berperang, saling memukul, saling menusuk. Fawaqa'a ta'nu ala janbi Amir Husain. Kemudian ada salah satu tusukan Gajasina mengenai lambung Amir Husain. Wa nafada ilal janbi, dan tembus sampai ke belakang. Ilal janbil ukhra, jadi tembus sampai ke lambung, tembus sampai ke sini ya. Jadi tertusuk oleh keris ya, kalau menurutnya keris. Fawaqa amaitan radhiyallahu anhu. Seketika itu juga Amir Husain meninggal. Wa ja'ala jannah mathwahu, dan Allah langsung mendirikan surga tempatnya karena dia mati syahidnya. Tsumma kharaja ilaihi Amir Hamzah fatadaraba wa tata'ana hatta tala al-qital bainahuma. Kemudian setelah Amir Husain meninggal, lalu tampil Amir Hamzah menggantikan. Fatadaraba wa tata'ana, mereka saling memukul dan saling menusuk hatta tala al-qital, dan peperangan itu pertempuran itu seimbang lama. Tsumma kharaja ilaihi Amir Hamzah fatadaraba bainahuma wa lam yaghlib ahaduma al-akhar. Seimbang ya, keduanya seimbang. Fakhraja ilaihi ma Utsman al-Hajj wa ma'ahu salah satu rijalin. Kemudian setelah itu datang bantuan Utsman al-Hajj bersama 3 orang. Fatu'ana Utsman al-Hajj katfa Gajasina. Seketika itu juga Utsman al-Hajj langsung menusuk bahu Gajasina biharbatin fi yadihi, dengan belati yang ada di tangannya. Jadi langsung ditusukkan ke bahunya. Fanafadas ila sodrihi, sampai tembus ke dadanya. Fawaqa'a maitan waraddallahu ruhahu ilan nar. Seketika itu juga Gajasina meninggal, dan Allah waradda ruhahu ilan nar, Allah mengirimkan ruhnya ke neraka. Karena ini kan bahasanya bahasanya Bafadol. Wa bi'sal qoror, dan ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Walam yabqa hina idin min asakiril muslimin illa salasuna rajulan. Dan pertempuran itu menyisahkan pasukan muslim hanya sekitar 30 orang. Waja'a mim Majapahit junudun akharun kasiruna wa ma'hum al-aslihah. Kemudian datang pula bala bantuan dari pasukan Majapahit, kemudian mendapatkan bala bantuan yang lain yang jumlahnya lebih banyak lagi. Fatafarraqa al-muslimun salasa firaqin. Kemudian pasukan Islam dibagi menjadi 3 kelompok. Firqatun tuqatilu min jihatil yumna wa firqatun min jihatil yusra. Jadi satu menyerang dari kanan, satu menyerang dari kiri. Wa firqatun minal wusta, dan satunya lagi dari tengah.
Jadi dikepung kanan, kiri, dan tengah. Dibagi 30 orang itu. Faltafat sunaka al-fi'atani wal tahama bainahuma al-qital wa kasuru al-qatla wal jarohat fil kufar. Kemudian peperangan itu semakin berkecamuk dan peperangan itu semakin tidak seimbang. Karena ternyata meskipun jumlah pasukan Majapahit ini banyak, tetapi terdesak oleh semangat jihad pasukan Raden Fatah. Wal jarohat, sehingga banyak sekali pasukan Majapahit yang terbunuh dan terluka. Fanhazamu wan hazama Arya Jambul wa farra min ghairil tifatin roji'an ila Majapahit. Sehingga pasukan Majapahit banyak yang lari, termasuk Arya Jambul sendiri lari mundur dari peperangan, melarikan diri. Wa farra min ghairil tifatin, mereka lari tanpa menoleh ke belakang sama sekali, lari terbirit-birit roji'an ila Majapahit, menuju Majapahit. Fadakhala alal Malik Brawijaya bakian. Kemudian langsung Arya Jambul menghadap Brawijaya sambil menangis. Wa qala lahu innal wazir Gajasina qad qutila fil qital. Dia mengabarkan bahwa Gajasina terbunuh dalam peperangan. Walam yabqa min junudika illal qalil, dan pasukan Paduka tinggal sedikit, banyak yang mati. Walidha as-su'tu roji'an ilaika bil ikhbar bima waqa'alahum. Karena itu saya segera kembali untuk mengabarkan kepada Paduka, kata Gajasina. Wa hadza ma kana min amri Gajasina wa Arya Jambul. Ini adalah cerita Aryasina dan Arya Jambul, dua pembantu Raden Majapahit. Jadi ini peperangan ya, ini menceritakan peperangan antara pasukan Demak dengan pasukan Majapahit. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Jadi meskipun jumlah pasukan Muslim ini sedikit, tapi bisa mengalahkan pasukan Majapahit yang jumlahnya sangat banyak. Di dalam Al-Quran banyak sekali kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Banyak sekali kelompok yang jumlahnya sedikit, yang minoritas mengalahkan yang mayoritas. Itu banyak sekali. Ya dulu juga peperangan antara pasukan Nabi dengan kaum kafir Quraisy juga, pasukan Nabi jumlahnya sedikit. Dan pasukan kafir Quraisy itu bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya. Ya ini pasukan Majapahitnya jumlahnya 20.000, sedangkan pasukan umat Islam hanya mencapai ratusan saja. Bahkan terakhir itu tersisa hanya 30 orang, tetapi sanggup mengalahkan dan membuat pasukan Majapahit lari terbirit-birit. Ini karena semangat jihad. Mungkin sekian saja dulu pengajian kita. Kita akan sambung lagi pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Kemudian disebarkan kemana saja, ke semua media sosial. Dari mulai WA, FB, Twitter, ada semua platform media sosial dikirimkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini adalah kisah sejarah yang patut untuk kita jadikan pelajaran. Kita tidak bisa melupakan jasa-jasa Wali Songo dalam melakukan islamisasi di Nusantara ini, karena berkat mereka kita mendapatkan iman Islam sampai hari ini. Bayangkan kalau tidak ada Wali Songo, mungkin kita tidak akan merasakan bagaimana manisnya menjadi orang Islam. Sekian, saya Jamaluddin Muhammad. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.